Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, dan di sini saya akan menggunakan boneka sebagai bahan prakteknya. Nah, gerakan yang pertama yaitu gerakan refleks Moro. Nah, gerakan refleks Moro itu yaitu gerakan mengagetkan bayi. Nah, itu dilakukan dengan tindakan atau dengan suara. Misalnya dengan tindakan seperti menjatuhkan bayi seperti ini ya. Terus jika dengan suara seperti suara hentakan seperti gini. Jika bayinya kaget, maka refleksnya itu akan tangannya itu akan membentuk huruf C. Jadi seperti kaget gini ya. Dia akan membentuk huruf C jika dia kaget dengan yang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah refleks rooting. Nah, refleks rooting ini adalah gerakan mengusap sesuatu benda ke mulut bayi, dan dia akan refleks memutar kepalanya dan membuka mulutnya. Untuk jika ibu yang menyusui bisa juga menggunakan dot. Terus bisa juga menggunakan tangan jika ingin memeriksanya. Dengan mengusap, otomatis dia akan memutar kepalanya dan membuka mulutnya saat untuk memasukkan benda tersebut. Seperti jika ibu menyusui itu dia akan memasukkan puting susunya ke dalam mulutnya. Yang berikutnya yaitu refleks swallowing. Nah, refleks swallowing itu yaitu refleks menghisap lalu menelan. Yang pertama itu dari refleks tadi yang routing itu dilanjutkan terus langsung ke refleks sucking, yaitu bayi akan menghisap misalnya dari puting susu ibu, dia akan menghisap lalu dilanjutkan dengan refleks swallowing, yaitu refleks menelan air susu ibu. Nah, selanjutnya yaitu ada refleks kornea. Refleks kornea itu dilakukan memberikan cahaya pada mata bayi tersebut. Jika bayinya normal, maka dia akan mengedipkan matanya saat matanya itu terkena cahaya yang terang. Seperti ini, memberikan cahaya pada mata. Jika refleks bayinya normal, maka matanya itu akan berkedip. Nah, selain menggunakan refleks kornea ini juga bisa dengan senter, bisa juga dengan menggunakan kapas dengan didekatkan ke mata bayi tersebut, dan bayi itu akan refleks mengedipkan matanya. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa refleks pupil, yaitu dengan cara memberikan pencahayaan pada mata bayi. Otomatis jika diberikan cahaya akan terlihat bahwa pupilnya itu akan mengecil. Jika diberikan cahaya, pupil dari mata bayi itu akan mengecil. Seperti ini ya. Nah, berikutnya ada refleks glabella. Di situ kita akan melakukan ketukan halus pada kepala bayi di bagian tengah sini. Di situ kita akan melakukan refleks halus seperti ini. Seperti itu. Dan jika sudah diberikan ketukan halus, maka bayinya akan refleks menutup matanya. Yang berikut adalah refleks tonic neck. Terus itu gerakan yang dilakukan dengan mengangkat tangan bayi, dan otomatis kepalanya juga akan
ikut terangkat, seperti diangkat gini, terus nanti kepala bayinya itu juga akan terangkat. Berikutnya ada refleks palmar. Nah, gerakan refleks palmar itu dilakukan dengan cara memberikan benda atau bisa juga jari kita di dalam tangan si bayi, dan dia akan refleks menggenggam tangan kita ya. Itu dilakukan pada kedua tangannya agar kita bisa tahu ada kelainan di tangan yang lainnya atau tidak ada. Begitu juga pada kaki, selain di tangan juga dilakukan pada kaki. Kita pakai di kaki bayi, di telapak kaki, kita posisikan tangan kita di tengah-tengahnya. Nanti dia akan refleks menggenggam, tidak seperti tangan menggenggam, tapi jarinya itu seperti ini ya. Berikutnya ada refleks rolling. Itu posisinya kita menelungkupkan bayi, membalik badannya. Nah, kita membalikkan badan bayi, nanti dia akan refleks seperti gaya merangkak. Dia akan seperti gaya merangkak jika sudah dibalik badannya. Berikutnya refleks stepping atau refleks berjalan dan melangkah. Nah, di situ kita posisikan bayi seperti begini. Maaf ya, ini saya pakai boneka karena tidak ada boneka yang seperti bentuk manusia. Nah, kita posisikan bayi seperti ini. Jika sudah seperti ini, bayi akan refleks seperti berjalan atau melangkah. Dia akan berjalan seperti melangkah jika kita sudah posisikan seperti ini. Berikutnya adalah refleks Babinski. Nah, di situ kita akan memberikan sentuhan pada kaki bayi seperti dengan menggunakan semat benda atau apa. Kita akan memutar bagian kakinya, bagian dalam. Otomatis di situ kakinya akan seperti menggenggam. Di sini jangan lupa juga kita mencobanya di kaki satunya lagi. Di sini ya. Otomatis refleks bayi tersebut akan seperti jarinya seperti menggenggam. Nah, selanjutnya itu ada greeting reflex seperti yang tadi, dengan cara memeriksa bagian matanya dengan memberikan cahaya. Nah, di situ kita berikan cahaya pada matanya. Nah, untuk bayi yang normal itu matanya itu akan, jika diberikan cahaya seperti ini, matanya itu akan dia akan menutup matanya atau berkedip. Ya, di situ kita bisa tahu juga ada kelainan pada mata bayi atau tidak. Jika bayi yang buta, otomatis dia tidak akan menutup matanya jika diberikan cahaya seperti ini. Kemudian di sini ada refleks Xiaoming. Nah, refleks Xiaoming itu bayi akan refleks jika dia lapar, yaitu dengan si bayi akan menjerit menangis ya. Seperti bayi pada umumnya itu jika lapar mereka akan menangis, menjerit. Itu yang disebut Xiaoming reflex. Berikutnya adalah refleks swimming. Nah, jika bayi ditempatkan pada air, otomatis bayi itu akan refleks seperti gaya renang. Jika bayi disimpan dalam air, ditempatkan di air ya. Berikutnya ada refleks ekstrusi. Nah, di situ refleks di situ kita akan menggunakan tong spatel atau bisa juga menggunakan jari, dengan cara kita membuka mulut bayi lalu memasukkan tangan kita ke dalamnya. Otomatis refleks bayi tersebut yang dia lakukan adalah
dia akan mengeluarkan lidahnya keluar jika kita memasukkan tong spatel atau jari kita. Berikutnya ada refleks taltel, yaitu dengan cara mengagetkan bayi agar mengetahui gerakan tubuhnya, yaitu dengan cara memberikan suara yang keras seperti contohnya tepukan. Nah, jika bayinya kaget, maka refleks tangan maupun kakinya itu akan bergerak. Dan yang terakhir itu adalah refleks neck writing, yaitu dengan memposisikan kepala bayi menghadap ke samping, tetapi tubuhnya tetap menghadap lurus ya. Nah, ini karena menggunakan boneka jadi tidak bisa. Intinya kepala refleks neck writing itu kepalanya akan mengarah ke samping, tetapi badannya itu tetap lurus. Ya, jadi demikian praktek pemeriksaan fisik yang saya lakukan. Akan lebih dimengerti jika dipraktekkan langsung di lab atau tidak di boneka yang seperti seperti bentuknya seperti manusia. Jadi demikian praktek yang saya berikan pada siang hari ini. Terima kasih.